Nah, kali ini kita juga akan sampaikan secara general pandangan kami ya, secara general bagaimana melihat tahun 2024. Dan tadi saya sependapat ya tadi dengan caption bahwa 2024 itu harus kita lihat dengan confidence ya, dengan keyakinan, baik dari segi konsumsi maupun investasi. Meskipun mungkin orang bilang tahun politik harusnya wait and see. Well, wait and see tapi kan nggak lama, gitu ya. Nanti sebentar lagi Februari sudah kita tahu kira-kira seperti apa. Tapi siapapun yang menang gitu, saya yakin pasti akan membawa Indonesia ke masa yang lebih baik. Gitu. Nah, kenapa begitu? Nah, mari kita sedikit berjalan melihat kondisi ya. Yang pertama, next. Ya memang kita nggak bisa memungkiri bahwa lembaga internasional dan mungkin juga ekonom Bapak Ibu sekalian di bank atau di industri asuransi yang melihat bahwa tahun 2024 itu dipandang ekonomi global akan melambat. Ya, tapi melambat bukan berarti resesi. Ya, kita sudah melewati masa resesi tahun 2020 dan 2021 pada saat puncak pandemi. Jadi bagi kami melambat itu not necessarily a bad news. Ya, melambat artinya tumbuh tetapi tidak seperti yang mungkin barangkali pertumbuhan yang diharapkan semua orang. Dan mengapa demikian? Karena memang banyak headwinds yang terjadi di dunia global, gitu ya. Nah, kalau kita lihat sekarang, misalnya mungkin bisa ditampilkan beberapa chart ya biar lebih berwarna gitu. Nah, jadi kalau kita lihat dari proyeksi IMF sebenarnya yang diproyeksikan turun yang tahun 2023 itu diproyeksikan akan tumbuh global 3%, kemudian 2024 itu di 2,9%, melambat sedikit hanya 0,1. Itu sebenarnya lebih disebabkan oleh negara maju ya. Kalau kita lihat yang dikoreksi ke bawah itu adalah pertumbuhan negara maju, sedangkan negara emerging termasuk Indonesia, most of it resilience. Ya, belum bisa tampil ya. Alright, jadi dari segi itu pandangan dunia internasional ya. Terus kemudian berikutnya juga dari segi inflasi ya. Inflasi selain diperkirakan juga tadi pertumbuhan ekonomi global juga sedikit melambat, terutama di negara maju. Nah, inflasi juga akan mulai melandai meskipun di beberapa negara, lagi-lagi di negara maju gitu, memang agak sulit untuk turun cukup tajam ya. Jadi mereka agak bandel lah kurang lebih ya inflasinya, sehingga tingkat suku bunga acuan global pun akan higher for longer. Kan ceritanya begitu, ya kan? Nah, nanti sambil kita tunggu chartnya muncul ya. Jadi saya ingin menyampaikan di sini bahwa kalau kita melihat dengan detail, kira-kira tadi kan key-nya adalah yang melambat khususnya negara maju. Negara mana saja? Kalau kita breakdown lagi, sebenarnya kita mengerucut lagi ke negara-negara di Uni Eropa. Ya memang Amerika Serikat juga dianggap ekonominya melambat, tetapi masih positif, ya. Yang sampai ke negatif, mungkin langsung ke slide yang ada heat map-nya. Ya, oke. Let's see. Nah, nanti kita lihat itu terutama di negara-negara Eropa, ya. Negara Eropa yang pertama yang negatif itu Jerman, ya kan. Jerman pertumbuhannya sudah negatif sekarang. Kemudian yang mungkin akan menyusul adalah Inggris. Tetapi kalau kita lihat apakah should we worry that much gitu ya? Waspada boleh gitu ya, tetapi khawatir berlebihan saya pikir sih tidak perlu gitu ya. Karena kita lihat memang ekspor kita paling banyak kemana? Yang pertama ke Tiongkok, ya kan? Tiongkok, sekarang Tiongkok PMI-nya sudah di bawah 50 berapa? 49, jadi masih ya so-so lah gitu ya. Jadi artinya Tiongkok pun juga masih tumbuhnya masih positif meskipun kalau dibandingkan dengan ekspektasi pasar di bawah. Tetapi kalau dibandingkan dengan tahun lalu tumbuhnya year-on-year masih lebih tinggi Tiongkok. Ya, jadi kita negara ekspor tertinggi kita Tiongkok. Ya, memang ada efek harga komoditas yang sudah ternormalisir karena ekspor kita banyak komoditi, ya akan ternormalisir juga gitu ya. Volume ekspornya. Tetapi neraca perdagangan kita masih surplus. Ya kan, secara general, walaupun memang surplusnya sudah mulai terus berkurang. Nah, itu yang pertama ya. Jadi kemudian negara tujuan ekspor mana lagi yang gede kita? Kita kadang melupakan negara tujuan ekspor yang juga gede itu India.
Ya ini mungkin sebelum ini ya, coba slide sebelum ini bisa nggak? Ya, India itu adalah negara tujuan ekspor kita yang juga gede. Setelah Tiongkok kan ada Amerika, kemudian ada India. Nah India sekarang coba lihat, India tumbuhnya masih kencang ya. Ya meskipun mungkin ya artinya kalau kita lihat harusnya kita worry kepada negara-negara yang terutama mitra dagang kita di sini. Kalau kita tick mark ya, negara-negara mitra dagang kita kebanyakan adalah ya tetangga-tetangga kita sendiri ya. Walaupun memang gede di Tiongkok dan Amerika Serikat ya. Tapi kita lihat yang merah adalah yang di Eropa. Gitu. Jadi ekspor kita sebenarnya banyak di negara-negara tetangga kita. Dan kalau kita lihat dari heat map-nya, sebenarnya negara-negara di Asia Pasifik itu masih relatively mild. Bahkan tadi kalau kita lihat kita agregatkan masih oke. Jadi makanya saya bilang perlambatan ekonomi diperkirakan terjadi, didrive oleh negara maju, tapi negara berkembang khususnya Asia Pasifik cenderung resilient. Nah, ini untuk menetralisir kekhawatiran ya, mungkin orang mau ekonomi dunia global melambat. Ya kalau kita breakdown secara granular ya, this is the condition. Jadi in this sense, saya pikir tidak perlu terlalu khawatir, waspada boleh. Next lagi, tadi higher for longer sudah, saya pikir ini tadi sudah kita bahas ya, next lagi, biar nggak terlalu lama. Nah higher for longer tentu saja negara-negara maju tadi kan inflasinya, terutama inflasi intinya ya, kalau inflasi umumnya cenderung sudah mulai normalize gitu, tetapi inflasi intinya misalnya Amerika aja udah 3,2, tapi inflasi intinya masih sekitar 4, karena memang ya struktur ekonomi di negara maju itu agak kompleks ya. Misalnya contoh misalnya di Amerika ya, tadinya inflasinya itu didrive oleh energi ya, kemudian merambat kemana-mana, bahan makan segala macam. Lalu kemudian mereka naikin bunga, ternyata yang naik sekarang housing, karena mungkin banyak orang yang masih hidup harus menyewa segala macam. Nah akhirnya yang satu ditutup, yang satu muncul di sini. Jadi kayak kita main apa tuh, yang kita pukul di sini keluar di sana gitu. Jadi in general itulah kenapa mereka agak lambat ya turun inflasinya. Jadi artinya suku bunga acuan global yang tinggi itu masih akan higher for longer. Nah kemudian dengan adanya risiko global tadi yang juga barangkali didrive juga oleh beberapa risiko geopolitik yang mulai dari Rusia Ukraina dan sekarang di Timur Tengah, pasti akan ya kita tetap harus aware dan waspada ya, kira-kira seperti apa dampaknya. Tapi kalau kita lihat dampaknya ke nilai tukar kita ya, rupiah volatile, tetapi kalau kita bandingkan dengan negara-negara peers kita masih di posisi yang cukup oke ya dibandingkan dengan negara-negara peers kita. Meskipun tetap kita harus lihat gitu ya, kita waspadai risikonya, dan mungkin barangkali untuk pelaku-pelaku bisnis di sektor real, hedging itu important gitu ya. Oke, next lagi. Nah, sekarang kita coba lihat ke domestik ya. Kenapa kok saya pikir kita masih bisa melihat 2024 itu secara optimis. Nah ini, jadi slide ini sebenarnya menggambarkan bahwa kekuatan ekonomi domestik itu ya dari kita sendiri ya, karena kalau kita lihat struktur pertumbuhan PDB kita paling besar itu adalah di konsumsi dan di investasi. Konsumsi terutama ya, konsumsi swasta aja sekitar 53,84% dari kontributor total PDB. Kemudian ditambah konsumsi pemerintah sekitar 60-an. Jadi artinya kekuatan ekonomi kita yang paling besar itu adalah dari dalam negeri kita sendiri, yaitu konsumsi domestik terutama. Ya, jadi kalau kita menggunakan produk-produk dalam negeri, misalnya ini contoh jaket saya nih, saya beli di Garut ya. Jadi kalau ada yang nanya ini mereknya apa, nggak ada mereknya gitu. Tapi anyway, hal-hal seperti ini ya yang membuat kita menjadi tumbuh ekonominya. Jadi agar masyarakat confidence untuk konsumsinya juga semakin tinggi. Kemudian yang tadinya ya alhamdulillah ya, yang tadinya kita pandemi sudah diangkat, jadi kita sudah bisa ketemu langsung. Nah ini juga menggerakkan ekonomi saya pikir. Termasuk pesta demokrasi kita tahun depan ya. Jadi mari kita sukseskan sama-sama, karena dengan masyarakat bergairah untuk mensukseskan pesta demokrasi itu membantu konsumsi ya. Membantu konsumsi. Bayangkan kalau kita golput, kita nggak jadi ke tempat coblosan gitu, nggak jadi naik motor, nggak jadi manggil Grab untuk ke sana gitu kan. Nah itu kan berarti mengurangi daya dorong konsumsi. Jadi mari kita sukseskan sama-sama hal tersebut gitu ya. Jadi konsumsi. Kemudian dari segi investasi memang kemarin kuartal 3 PMTB cukup bagus gitu ya, naik ya. Kuartal 4, nah ini kemungkinan kuartal 4 juga masih bagus, walaupun mungkin barangkali pasti akan menunggu ya nanti hasil
pesta demokrasi seperti apa. Tetapi kami punya keyakinan bahwa dengan adanya demand yang semakin tinggi, pasti dunia usaha itu tidak sabar untuk melakukan investasi. Gitu. Nah, memang nanti peran dari net ekspor akan semakin berkurang karena tadi pelemahan ekonomi global, tetapi kita nggak perlu terlalu khawatir asalkan konsumsi dan investasi bisa kita dorong, terutama konsumsi ya, gitu. Karena dengan konsumsi akan ada demand, otomatis investasi ngikut. Oke, next lagi. Nah, ini beberapa indikator ekonomi real saya pikir juga indikasinya cukup baik ya. Baik dari indeks kepercayaan konsumen, kemudian dari penjualan semen, PMI manufaktur yang konsisten di atas 50, dan lain sebagainya. Fluktuasi wajar ya, tetapi nilainya masih di nilai yang kita patut untuk memiliki optimisme ke depan bahwa ekonomi real kita masih akan berjalan dengan baik di tengah global headwinds. Next. Nah, intermediasi perbankan ya ditopang oleh permodalan yang kuat ya. Perbankan kita sekali lagi memiliki permodalan yang kuat ya. Per September tuh 27,41% CAR-nya. Ini CAR yang sangat kuat sekali. Jadi ditopang dengan permodalan yang kuat, intermediasi perbankan juga berjalan dengan baik gitu ya. Nah, ini penting gitu karena memang intermediasi perbankan ini yang berjalan dengan baik akan membantu untuk mesin ekonomi itu bisa berjalan dengan lebih lebih cepat gitu ya. Nah, next lagi. Nah, mempertimbangkan itu semua gitu ya. Maka kalau kita lihat 2023 ini sebentar lagi, ini kan sudah masuk kuartal 4. Kita masih optimis kita akan bisa tumbuh di atas 5 ya. Walaupun mungkin 5 di atas sedikit lah gitu ya. Di 2023. 2024 bagaimana? Menurut kita juga masih bisa mampu untuk tumbuh di atas 5. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita hitung untuk pesta demokrasi itu sekitar berapa ya? Sekitar tambahnya mungkin 0,2% PDB lah kurang lebih. Gitu ya. Jadi artinya tumbuh di atas 5 masih sangat mungkin untuk tahun ini maupun untuk tahun depan. Gitu ya. Dan yang perlu kita lakukan adalah dengan optimisme tadi kita nggak mudah terbawa sentimen ya, karena kalau kita sentimen takut terus akhirnya self-fulfilling prophecy ya, akhirnya akan tidak optimal akhirnya mesin ekonominya hanya karena self-fulfilling prophecy. Jadi dengan data-data tadi hopefully bisa memberikan gambaran bahwa oke, ekonomi global melambat terutama di negara maju, tetapi di Asia Pasifik terutama ya kita masih relatively fine. Apalagi kalau kita bisa mempertahankan optimisme kita untuk konsumsi dan investasi. Oke. Next lagi, saya pikir, nah ini LPS karena saya dari LPS. Jadi setiap Bank di Indonesia merupakan member penjaminan LPS. Sekali lagi terima kasih juga kami ucapkan pada Bapak Ibu dari perbankan yang sudah bersama-sama ya kita menjaga stabilitas sistem perbankan ini. Dan saat ini Indonesia menjamin sampai 2 miliar per nasabah per bank. Ya ini mencakup sekitar 9, jadi sekitar 99,94% rekening di bank umum itu fully insured. Kemudian sekitar 99,98% di BPR, BPRS itu fully insured. Jadi 2 miliar ini cukup besar ya gitu. Kalau kita bandingkan dengan GDP per kapita juga cukup besar gitu. Nah kenapa begitu? Well, ya kita lihat bahwa ini level yang cukup untuk yang di satu sisi menjaga confidence masyarakat ya pada industri perbankan, di sisi lain juga merupakan level yang tetap bisa mendorong pertumbuhan ekonomi gitu. Perdebatan mungkin ada terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kalau terlalu rendah kayaknya enggak ya, karena memang kalau dibandingkan dengan negara lain kita termasuk tinggi. Tapi kalau terlalu tinggi, saya pikir itu debatable karena setiap negara berbeda dan kita punya penduduk 205 juta jiwa orang yang literasinya relatif masih rendah. Kalau literasi keuangannya masih rendah, maka biasanya kita butuh penjaminan yang relatively tinggi. Ya karena kalau misalnya terlalu rendah, orang akan berpikir wah ini terlalu rendah, sehingga mungkin barangkali akan sulit untuk kita mengkomunikasikannya. Jadi biasanya di negara-negara yang semakin literasi keuangannya semakin meningkat, maka tentu saja ditambah dengan faktor-faktor lain, deposit insurance coverage ini juga akan terus ditinjau gitu ya.